Jadi kalau seandainya ketemu sama orang-orang seperti ini, berarti tahu lingkarannya di mana. Lingkarannya paling luar. Nah, makanya sebenarnya untuk menuju ke Quran ini, kita harus belajar nih. Pertama kita dengar ya perkataan ulama nih. Nah, kita bagi-bagi ya. Yang pengajian atau konsultasi ya? Konsultasi. Masuk sini aja dulu. Ini kalau nggak salah masih non muslim ya? Gimana Mak Yul? Oh, boleh. Mau masuk Islam kah? Boleh langsung. Boleh, boleh. Langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kita hampir tidak punya tantangan dalam mempertahankan iman. Pernahkah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Ammar bin Yasir, penyiksaan dan seterusnya? Bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara kita, mu'allab, terasing, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung. Alhamdulillah ada namanya Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. Mari kita support wakaf pembebasan gedung Baitul Mal Saudara Seiman. Pembebasan tanah, nanti ada gedungnya, tempat ngaji, tempat mereka konsultasi agama, tempat mengkoordinir supaya jangan setelah bersyahadat lalu kita melupakan mereka. Maka mari kita support melalui Bank Syariah Indonesia. Atas nama DPD Saudara Seiman. Catat nomornya baik-baik, 4454545458. Sekali lagi 4454545458. Ma'akal tafa'abnaita, uang yang kita belikan makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, diberikan ke pakaian lapuk. Wa masasondak tafa'amdaita, yang kita sedekahkan, itulah bekal kita untuk hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bekal yang insya Allah pada kesempatan ini juga kita sama-sama mencari ilmu. Saya belajar, ibu-ibu juga belajar. Yang pastinya majelis taklim ini Allah mudahkan, Allah berkahi. Yang dimana hari ini tema yang mau kita angkat itu adalah sukses dunia, sukses akhirat. Nah kayak gitu. Tapi kita bahas dulu dari sukses dunianya, baru kita sukses akhiratnya. Nah ada beberapa tema yang akan kita bahas. Kita punya program 90 hari menjadi muslim. 90 hari menjadi muslim itu harapannya adalah kita sebagai seorang muslim yang tadinya mu'alaf statusnya, entah itu karena apa, faktor apa, kita udah tidak ada mikir itu lagi. Karena kita udah muslim, wajib bagi kita untuk belajar mengenal siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, siapa yang kita junjung ajaran-ajarannya, habis itu pedoman hidup kita apa. Nah, jadi kalau dari kami di pondok itu kayak gini tulisannya. Jadi kalau kita tuh belajar segala sesuatu itu ada lingkarannya. Nah kayak gini. Nah, kalau di sini Quran. Quran. Di sini baru ada hadis. Ini perkataan ulama. Nah, kalau sini ini udah Islam liberal. Kalau di kami itu Islam liberal itu Islam yang dia identitas aja. KTP-nya Islam tapi tidak melaksanakan apa-apa. Tidak melaksanakan selayaknya seorang muslim. Nah, jadi kalau seandainya ketemu sama orang-orang seperti ini, berarti tahu lingkarannya di mana. Lingkarannya paling luar. Nah, makanya sebenarnya untuk menuju ke Quran ini, kita harus belajar nih. Pertama kita dengar ya perkataan ulama nih. Orang mualaf tuh kayak gitu. Kalau saya lihat mualaf-mualaf itu kan ada yang hidayah dari mimpi ya kan, ada yang hidayahnya dari mungkin pasangan, ada yang hidayahnya dari ya circle pergaulan, entah itu pertemanan. Nah, itu habis itu ada juga yang dari dengar azan. Nah, macam-macam. Nah, yang pastinya perkataan ulama ini kan yang indah-indah, yang mengajak kita pada kebaikan. Lalu kemudian untuk belajar itu sendiri, karena kita ini belum bisa baca Quran misalkan,
kita juga tidak hafal hadis. Tentu kita mendengar dari perkataan ulama. Nah, perkataan ulama juga itu biasa disampaikan oleh para ustadz. Nah, ustadz-ustadz ini yang biasanya menyampaikan tentang kebenaran dalam Quran. Nah, tapi kalau langsung disuruh belajar Quran, pusing tuh kepalanya tuh. Karena dia tidak bisa pastinya. Nanti kalau dia belajar sendiri, tidak ada guru, nanti apa-apa yang dia bayangkan tentang isi dari Quran ini, nanti malah yang ada bukan kebenaran yang dapat, malah hal-hal yang negatif. Jadi ujung-ujungnya nyesal masuk Islam. Kayak gitulah. Nah, kita ngomongin tauhid ya, Bu ya. Kita ngomongin akidah dulu. Makanya saya bagikan kalau kajian 90 hari menjadi muslim itu dia mulai dari tema ini. Satunya akidah. 2, ini lebih kepada fikih ibadah. Nanti saya jelaskan ya, kalau tidak nampak. Fikih ibadah, baru kemudian adab. Akhlak. Baru Al-Quran. Nah, jadi akidah nih, kita ngomongin rukun iman dulu. Akidah, rukun iman itu, kalau ibu-ibu ada yang udah hafal tak rukun iman? Mana tahu ada yang belum hafal? Yang belum hafal ada tak? Masih ada kan yang belum hafal? Ada lagi? Ibu, 2. Ada lagi? Kalau ditanya satu-satu nanti, Oh iya, rukun iman itu kita udah melaksanakannya. Yang pertama itu syahadat, ya kan? Kita rukun iman itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu syahadat. Kita udah syahadat semua kan pasti? Ada yang belum syahadat? Udah semua kan? Baru masuk langsung syahadat kan? Nah, sholat juga ada syahadat kan? Nah, dari situ. Jadi ya, rukun iman itu 6, rukun Islam 5. Oh iya, rukun Islam. Iya, betul. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Nah, ketika udah melaksanakan syahadat, langsung dia dianjurkan untuk sholat. Makanya kalau ada saudara baru yang dia Islam, diajarkan untuk akhlak. Biasa tulisannya ini ya. Yang keempat Al-Quran. Lalu kemudian yang ketiga zakat, bayar zakat. Nah, kalau kita udah bayar zakat, habis itu baru kita berpuasa pada bulan Ramadan, dan kemudian yang kelima haji kalau mampu. Kalau mampu ya, tidak usah dipaksa, karena segala sesuatu yang dipaksa itu tidak baik. Jadi berharap boleh, tapi jangan memaksa. Nanti ada babnya. Nah, kita bahas tentang akidah yang di awal, syahadat. Nah, orang yang syahadat itu tentu punya niat. Niatnya masuk Islam, ya kan? Nah, hadisnya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, kita kunci di situ. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia ternyata masuk Islam itu niatnya karena pengen popularitas, dapat dia popularitas itu, dapat dia. Tapi dia hanya sebagai identitas saja. Ujung-ujungnya tidak dapat apa-apa juga, tidak sukses di dunia dia. Karena apa? Karena memang tidak menjalankan apa-apa yang di agama Islam. Ajaran Islam tidak dijalankan. Nah, barulah kembali kepada menuju ke sini, ke lingkaran ini. Perkataan ulama. Ketika sudah perkataan ulama, dia punya niat misalkan. Karena ceramah ini kan ujung-ujungnya menyampaikan walaupun satu ayat. Ujung-ujungnya mengajak orang pada kebaikan. Mengajak orang pada kebaikan itu endingnya biasanya adalah saudara-saudara kita yang non-muslim ketika melihat kita tiba-tiba penasaran dengan apa yang kita lakukan, itu bagi orang yang melaksanakan fikih ibadah tadi, fikih ibadah nih, bagaimana caranya melaksanakan sholat yang benar. Ternyata adem dilihat, kemudian cara wudhunya, cara dia sholat, menutup aurat. Nah, itu tuh menjadi pandangan untuk saudara-saudara kita yang non-muslim. Akhirnya, ujung-ujungnya dia suka. Lama-lama,
dia penasaran, dia belajar. Barulah dengar perkataan ulama tadi. Ujung-ujungnya masuk Islam. Alhamdulillah. Ketika masuk Islam berarti udah ada niat tadi yang disampaikan tadi. Nah, lalu ketika udah niatnya tersampaikan, syahadatlah dia, maka anjurannya selanjutnya adalah apakah dia langsung ceramah? Enggak. Dia harus ngerti dulu dengan akhlaknya, adabnya. Makanya dulu kalau saya pertama kali masuk Islam itu, saya kan juga mualaf. Kita sama-sama mualaf ya. Nah, waktu saya masuk Islam itu, yang ditekankan sama guru saya waktu itu adalah bukan tentang ceramahnya, tapi tentang akhlaknya. Bagaimana cara saya menyikapi situasi. Nah, kita bagi-bagi ya. Yang pengajian atau konsultasi ya? Konsultasi. Masuk sini aja dulu. Ini, kalau nggak salah masih non-muslim ya? Ya, langsung sini. Kasih lewat, Bu. Ini saudara kita mau belajar, mau konsultasi. Masih non-muslim? Nah, masih non-muslim. Alhamdulillah. Sila masuk. Indah. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Bismillah, kita lanjut. Tadi sampai mana ya? Sampai ini kan? Ya, 5. Kalau 5-5 ini kita terapkan, insya Allah doa kita mudah terkabul. Sangat mudah dan pasti terkabul dengan cepat. Lebih cepat dibandingkan ketika tidak melaksanakan ini. Lebih cepat ini terkabul ketika dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, kayaknya tidak akan terkabul. Terkabul, cuman dia jangka waktunya mungkin lama. Yang penting tauhid sebenarnya doa itu. Tapi ini lebih cepat terkabulnya. Kenapa? Karena di sini ada ridhonya orang tua. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Ada hadisnya, Bu. Lalu kemudian baca Quran. Baca Quran ini, ketika ibu-ibu baca Quran, 1 huruf aja 10 kebaikan. Setuju ya, Bu ya? 1 huruf aja 10 kebaikan. Ketika kita baca banyak huruf, berapa kebaikan yang udah kita dapat? Lalu kemudian ditambah lagi STW, sholat tepat waktu. Perintahnya Rasulullah tepat waktu sholatnya. Kalau kita tepat waktu, insya Allah, Allah mudahkan segala kehidupan kita. Apapun permasalahan kita selesai dengan mudah. Inspiring, mental kita. Udahlah kita tadi melaksanakan birrul walidain, udahlah kita melaksanakan baca Quran, udahlah kita melaksanakan sholat tepat waktu. Mental kita dibuat kaya. Kita lagi keadaan susah, tapi tidak minta-minta, Bu. Karena Allah menilai ini sebagai pahala. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian ada rezeki halal. Rezeki halal pun makanan kita jaga. Habis itu akadnya segala sesuatunya kita jaga. Insya Allah mudahkan urusan kita. Kayak gitu. Lalu ditambah lagi dengan lingkaran ini tadi. Ada Quran, hadis, perkataan ulama. Ketika kita melaksanakan proses ini semua, insya Allah mudahkan nih urusan kita. Nah, kembali lagi ngomongin mental kayak tadi. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Sukses di dunia itu adalah ketika kita bisa menerapkan semua apa yang ada di pedoman hidup kita. Manusia itu lahir, misalkan manusia itu kayak gini dia. Kita coba buat ya, Bu ya, ekosistemnya. Bismillah. Ini kita ngomongin fitrah ya. Manusia itu ketika lahir itu fitrahnya yang baik-baik. Anak kecil itu tidak bisa bohong sebenarnya. Anak kecil itu tidak ada dosa. Setuju ya, Bu ya? Fitrah. Dalam Islam itu sudah diatur, Bu. Kalau manusia itu dari lahir sebelum balik, ketika dia wanita, dia tidak berdosa ketika membuka auratnya. Kenapa? Karena belum balik. Nah, ketika sudah balik, dia wajib menutup auratnya. Dia wajib melaksanakan layaknya seorang muslim. Tapi ketika anak kecil diajarin untuk pakai kerudung, pakai hijab, itu artinya sedang belajar. Jadi lama-lama terbiasa dia. Tapi apakah berdosa ketika dia buka aurat? Enggak. Ketika sudah balik, dia wajib memakai kerudung sebagai penutup aurat. Nah, fitrah manusia itu yang baik-baik ya, Bu ya. Lalu kemudian manusia itu lahir
remaja. Kita coba dulu. Jangan langsung mati kan. Ya di sini baliknya. Habis itu, oh ya lansia ya. Ini saya coba ini apa? Buat sederhana mungkin. Ketika manusia itu lahir dia fitrah. Dia menuju remaja itu udah mulai balik dia. Kalau udah balik, berarti dia wajib menerima beban menjadi seorang muslim, yaitu taat dengan aturan-aturan Islam. Perintah dan larangan itu harus ditaati. Kemudian ketika dia sudah dewasa, ini adalah proses hidupnya. Entah dia itu bekerja, menikah, punya keluarga. Nah, di situ adalah proses di mana dia ujian-ujian itu bertubi-tubi akan datang. Ujian-ujian tadi itu memang di setting dah tuh. Ketika ibu berkeluarga, ujiannya keluarga. Ketika ibu bekerja, ujiannya bekerja. Ketika ibu ujiannya persahabatan, berarti kan sedang berteman. Nah, lingkungan sosial, ada ujian. Semua ada ujian. Nah, tergantung dari kita bagaimana cara kita menyelesaikan ujian-ujian itu tadi. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan ujian, ketika kita selesaikan, itu pahala semua tuh hitungannya tuh. Nah, itu dipastikan pahala. Karena apa? Ujung-ujungnya, nah ini ujung-ujungnya, manusia diciptakan, penciptaan manusia itu adalah ibadah. Manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah. Nih, segala sesuatu yang ada di dunia ini ibadah sifatnya. Ketika kita lahir tadi, nah, kita remaja tadi, kita berproses. Kemudian udah balik, nah itu mulai diperhitungkan kita. Apa perbuatan yang salah, apa perbuatan yang baik, itu udah mulai masuk hitungan-hitungan. Ketika kita melaksanakan proses kebaikan, ujiannya ada tak? Ada. Ujiannya orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Karena ada timbal baliknya. Ada lawan katanya juga. Buruk, baik. Nah, kalau ternyata semua orang baik di muka bumi ini, tidak ada proses hidup namanya. Tidak ada ujian-ujian hidup. Tapi ketika dia melaksanakan proses kebaikan, maka ada proses keburukan yang sedang mengganggu. Nah, setan selama ini selalu difitnah. Betul nggak? Setan itu sebenarnya ada dalam diri manusia masing-masing. Di otaknya tuh ada tuh. Makanya manusia itu dibekali logika, nafsu. Nah, manusia itu diberi akal untuk berpikir, lalu kemudian nafsu untuk dikelola. Ya, akal untuk berpikir itu adalah bagaimana cara kita memikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian ketika nafsu itu dikelola adalah ada nggak nafsu yang baik? Ada. Oh iya, boleh boleh. Situ. Oh iya bu. Ah boleh. Oh insya Allah. Waalaikumsalam. Sampai kepada manusia diciptakan, nah dibekali dengan akal untuk berpikir, nafsu untuk dikelola. Ketika nafsu kita kelola dengan baik, karena ada akal tadi itu, mana yang baik, mana yang buruk kita bisa pikirkan, maka kebaikan semua tuh. Kalau tidak ada nafsu, tidak bisa orang ini melaksanakan aktivitas layaknya seorang manusia. Misalkan, contohnya adalah ketika manusia itu lahir, dia mulai remaja. Remaja itu kan pengen mengenal hal-hal baru, ya kan? Dia pengen mulai melanjutkan pendidikan bersekolah. Nah, lalu kemudian pelan-pelan dia mulai berpikiran untuk berkeluarga. Berkeluarga ini untuk sukses aja itu perlu nafsu. Saya pengen jadi orang kaya. Tapi harus gimana caranya menjadi orang kaya? Tentu ada hal-hal sesuatu yang dikerjakan dalam bentuk ikhtiar. Makanya doa tanpa ikhtiar itu mustahil. Kalau kita berdoa aja, tanpa ada aktivitas yang mendukung doa kita itu bisa terkabul, tidak akan pernah ada yang namanya terkabul itu doa. Makanya doa itu, misalkan ya Allah saya minta motor. Minta motor nih, karena lagi untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari misalkan. Tapi cuma doa setiap hari itu tidak bisa terkabul. Kenapa? Karena kita harus bekerja juga sebagai bentuk ikhtiarnya. Ngumpulkan uang, akhirnya dapatlah motor ini. Inilah namanya doa terkabul. Ini hal yang paling kecil dulu ya Bu ya. Nah, ya Allah saya pengen umroh.
Saya pengen umroh. Nah, ternyata umroh itu biaya mahal, ya kan? Biaya mahal tuh. Siapa yang pernah umroh? Satu, dua, berapa? Tiga. Ada lagi? Ada yang gratis. Lalu kemudian, ada orang yang Allah mampukan untuk berangkat, ada orang yang Allah mudahkan dia berangkat. Dia punya harta, dia berangkat. Tapi ada orang yang tak mampu, tak punya uang, tapi bisa berangkat. Itu ngapalah? Apalah rahasianya? Doa tadi. Kalau dia punya niat yang baik selama hidupnya, maka Allah datangkan kebaikan-kebaikan itu. Sesungguhnya apa yang dia niatkan, itu akan dapat. Nah, makanya birrul walidain, baca Quran, STW, inspiring, rezeki halal, itu adalah pedoman yang kita buat sub-subnya lagi. Tapi bukan berarti kita meninggalkan yang lain-lain juga. Tapi ini hal kecil yang untuk mengabulkan doa kita tadi. Minimal rezeki halal sudah dijamin di kehidupan kita. Nah, kayak gitu. Lalu kita juga jangan lupa Quran ini sebagai pedoman kita. Nah, akidah, fikih ibadah, akhlak Al-Quran ini adalah salah satu contoh kita untuk berdakwah secara pelan-pelan. Kita akidah. Ketika orang ngajak kita Natalan, kita disuruh ucapkan selamat Natal. Kira-kira ibu-ibu mau atau enggak? Karena merusak akidah, ya kan? Akidah kita kan, kita hanya percaya kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita ternyata mengucapkan selamat Natal, berarti kan ada sesuatu yang di luar dari akidah kita. Kita ikut nimbrung di situ, itu ikut-ikutan namanya. Itu enggak boleh. Itu termasuk dakwah, ibu-ibu. Itu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan kita. Nah, fikih ibadah. Fikih ibadah ini kan lebih kepada bagaimana cara kita taharoh, bagaimana kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, kemudian bagaimana cara kita mengamalkan zikir. Nah, pokoknya berkaitan dengan ibadah-ibadah kita itu adalah untuk menenangkan, memuaskan hati kita tadi. Hati kita ini kacau, Bu. Tapi ketika kita puaskan dengan hal-hal kebaikan, puas dia. Karena hati kita ini fitrah. Manusia itu yang baik-baik fitrahnya. Jadi ketika hati kita asah terus kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, maka apapun ketika ibu memandang musuh ibu sekalipun, itu adem. Ibu punya teman, sering gosipin ibu. Ketika pandang, tidak ada niat mau balasnya. Doakan. Kayak gitu. Itulah namanya ketika hati kita sudah dibersihkan dengan hal-hal kebaikan. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian, kita ngomongin akhlak. Ketika masuk Islam pertama kali, bayangan kalau saya masuk Islam nih, kemauan saya. Saya masuk Islam nih, karena saya paham bahwa Islam agama yang benar, Kristen agama yang salah. Kira-kira diterima atau enggak? Sama orang tua? Atau sama keluarga? Enggak. Makanya pentingnya akhlak. Ketika kita datang, paling tidak kita cium mungkin pipi orang tua, kening orang tua, habis itu mengucapkan salam, lalu kemudian berikan hadiah, mungkin apa dia yang disuka, kita penuhi, ajak jalan-jalan minimal. Nah, kayak gitu. Itu akhlak. Kan ada adik saya kan ada non muslim, Jadi kemarin dia Natal termasuk mertua lah, jadi saya mengucapkan selamat Natal nggak boleh. Nggak boleh. Karena gini Bu, selamat Natal kan ada artinya ya. Selamat Natal kan kayak kita merayakan hari kelahiran. Jadi kayak kalau kita bilang selamat Natal misalkan dengan niat tadi itu anggaplah ingin ibu biar diterima kayak gitu lah, biar enggak dianggap radikal kayak gitu. Tapi sebenarnya salah juga karena itu memang tidak boleh. Ya ucapkan mohon maaf aja kalau kami tidak bisa mengucapkan itu. Karena walaupun kecil tampaknya besar gitu. Karena mengganggu akidah. Akidah kita terganggu jadinya. Kalau akidah kita terganggu bahaya juga. Tapi kalau enggak tahu enggak apa-apa. Tapi sekarang udah tahu, enggak boleh dilakukan lagi. Kemarin enggak tahu saya mengucapkan gitu. Tapi sekarang udah tahu enggak boleh lagi. Nah, Islamnya indahnya adalah ketika dia tidak tahu, misalkan orang praktik riba. Dia tidak tahu nih riba nih, tapi dia melaksanakan riba. Kira-kira dosa atau enggak? Allahu alam. Tapi yang pasti adalah ketika dia tidak tahu, dia tidak. Ya, tapi ketika udah tahu, dia wajib bertaubat. Langsung taubat. Tapi ditinggalkan ribanya, bukan ditinggalkan, dilunaskan. Jangan sampai ditinggalkan. Oh, saya udah tidak praktik riba, jadi saya tidak mau bayar lagi. Tidak bisa. Hubungannya sama manusia harus dijaga juga. Makanya Islam itu menjaga hubungan sesama manusia. Nah, walaupun di surat ini kan, Al-Kafirun kan menjelaskan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi itu sebenarnya toleransi aja. Nah, ranahnya toleransi. Kayak gitu. Lalu kemudian, kita ngomongin Al-Quran.
Al-Quran yang ibu saat ini sedang pelajari, ini adalah bekal ketika kita menghadapi sebuah kematian. Tapi, Bu, ketika Al-Quran itu tidak diamalkan, itu dikalikan 0. Kita bisa baca Quran, tapi tidak diamalkan, dikalikan 0. Walaupun ternyata ada loh kebaikan-kebaikan, misalkan 10 kebaikan kita dapat. Iya, dapat. Tapi masalahnya ketika kita tidak amalkan, rasa-rasanya kurang kebaikan yang kita dapat itu. Nah, sampai di sini, ada pertanyaan enggak? Boleh, Bu? Kita sampai azan, selesai kita. Insya Allah. Tadi kan aja. Ah, udah azan kah? Belum, Bu. Jam 3. Berarti bukan aja. Ada yang ditanyakan, Bu? Kita sharing. Nanti insya Allah ada beberapa ustadz yang ngisi. Kalau saya bagian temanya ini. Nanti akidah kita bahas satu persatu. Ini kan pertemuan pertama ya. Kita baru cuman mukadimah bahasanya. Tapi mukadimahnya agak panjang. Nah, kita akidah apa-apa di sub-subnya nanti kita pelajari. Habis itu kemudian fikih ibadah. Nanti kita ada praktek. Saya yakin, ibu-ibu ada enggak kira-kira taharohnya tapi masih ragu-ragu? Ada enggak? Dia bersuci, berwudu, tapi ada yang ragu-ragu. Ada enggak? Atau hanya sembarang aja? Kadang-kadang kan aja. Nah, kunci tenang dalam taharuh itu adalah ketika ada ulama yang jadi rujukannya. Kan ada 4 yang harus kita kita ikuti. Apa-apa? Ada yang tahu? Hambali, Syafi'i, Hanafi yang terakhir. Malik, Hanafi. Yang paling mudah kan Hanafi. Nah, tergantung ibu-ibu nih, mana yang kira-kira mudah segala macam. Ikuti. Tapi semakin besar kesulitannya, semakin besar pahalanya. Kurang lebih kayak gitu ya, Bu ya. Nah, tapi apakah misalkan saya ndak ini, contohnya ya, ada orang-orang yang masih mempermasalahkan tentang kunut tidak kunut ya, Bu ya. Ada yang mempermasalahkan kunut, ada yang mempermasalahkan tidak kunut. Nah, sebenarnya ndak masalah. Yang salah adalah ketika tidak sholat. Jadi itu jangan sampai menjadi rujukan kita untuk berdebat. Itu ndak ada hal-hal yang harus diperdebatkan. Jadi ketika kita melihat imam kita siapa, itulah yang kita ikuti. Karena imamnya sudah menanggung apa-apa yang ada di makmum itu tadi. Dosanya imam semua yang ini. Jadi aman. Begitu juga 4 imam tadi yang kita ikuti. Kalau ketika kita tidak mengikuti 4 imam, dosanya full ke kita. Tapi ketika ada salah, misalkan ini kan contoh, ada yang salah dari keempat ini, minimal kita tidak dosa. Tapi yang menanggung imamnya. Paham kan? Kayak gitu loh Islam. Makanya harus ada rujukan. Ada ustadz yang diikuti, ustadz juga nanti rujukannya kemana. Nah, ternyata ustadznya jelas, urusan ikutan imam mana jelas. Nah, jadi aman dah, ibu-ibu nyaman. Kayak gitu. Jangan sampai nanti selama ini wudu aman enggak ya? Selama ini kita taharoh misalkan berkaitan dengan bersuci, entah itu hadas kecil, hadas besar, itu udah aman atau belum. Nah, karena ada pengaruhnya. Ketika kita punya anak-anak, itu nanti pengaruhnya ke situ. Kalau kita tidak membawa rezeki halal ke rumah, suami ya khususnya, itu kalau tidak istrinya yang keras kepala, anaknya yang tak mau diatur. Kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau ibunya bawa rezeki tidak halal di rumah, maka nanti bisa aja yang mengkonsumsi bapak atau suaminya atau anaknya juga keras kepala atau tidak mau diatur. Sama aja. Jadi itu dampaknya ke situ. Nah, karena Allah aja ditentang gitu, Bah. Apalagi manusia yang menyampaikan itu tadi. Nah, kayak gitu. Ini harus dipelajari, penting. Nah, kuas-kuas halal juga harus diperhatikan. Nah, ngomongin tentang sifat, misalkan kuas itu tadi, Dari bulu babi. Itu kan sudah tidak berubah zat, tidak. Dia zatnya tidak berbentuk babi, tidak. Tapi sifatnya itu udah tidak halal. anjing. Dulu kami waktu awal-awal pergerakan Saudara Seiman itu membeli kuas-kuas yang ada di toko bangunan. Habis itu kami juga beli alat makeup yang untuk ibu-ibu tuh biasanya tuh kami beli. Kami uji lab di BPOM, ternyata terindikasi
100% bulu babi. Nah, itu zatnya memang tidak berbentuk, tetapi efeknya doa tidak terkabul. Karena tadi sudah melanggar aturan rezeki halal tadi. Kayak gitu. Jadi bahaya. Jadi zat sama sifat itu beda ya Bu ya. Pada intinya sama-sama tidak halal. Karena zat itu daging yang berbentuk. Tapi kalau sifat itu adalah bulu yang mungkin kita tidak tahu apa-apa. Bulunya untuk ngoles sosis, kayak gitu. Sosisnya nampaknya memang halal kan dari ayam kan, dari ikan kan. Tapi ternyata karena sifatnya tadi itu dari kuas itu tadi jadi haram. Maka itu harus hati-hati juga. Kenapa soal saya selama ini? Kayak gitu sih yang bakalan kita bahas untuk kedepannya. Nah, lalu kemudian kalau kita ngobrolin tentang sukses di dunia, berarti kita harus paham terciptanya kita di dunia itu, manusia dan jin itu beribadah. Jadi apapun aktivitas kebaikan yang kita lakukan nilainya ibadah. Nah, banyak yang masih bertanya, apakah ketika kita hidup di dunia ini, orang tua kita misalkan non-muslim? Kan kalau mualaf banyak pertanyaan kayak gitu kan, non-muslim. Bagaimana cara kita mendoakannya agar kemudahan-kemudahannya orang tua kita di akhirat itu sampai gitu? Enggak sampai. Tidak sampai. Kalau saya ini ya, putih-putih, hitam-hitam ya. Maksudnya kita punya prinsip masing-masing untuk menyampaikan kebaikan ini. Kalau saya, misalkan orang tua saya non-muslim nih. Non-muslim. Saya muslim. Muslim. Ketika saya berdoa, ketika masih hidup nih, kondisi masih hidup orang tua saya hanya bisa berdoa kesehatan untuk orang tua saya, ya kan? Minta hidayah untuk orang tua saya. Habis itu kebaikan-kebaikan, keselamatan hidup, segala macam, itu pasti tembus. Masih bisa. Tetapi ketika dia sudah meninggal, putus. Tak bisa kita apa-apa. Makanya penyesalan ada di dunia. Tapi katanya ada Allah kan cuma satu katanya. Allah tetap satu, kalau di dua gimana? Allah tetap satu emang. Nah, masalahnya gini. Iya katanya. Itu liberal tuh Bu, hati-hati Bu. Ada orang yang liberal memikirkannya, apapun agamanya, kuncinya satu, hanya satu Tuhan yang ada. Ada yang kayak gitu. Tapi ini salah, ajaran salah nih. Karena kalau Islam itu kan runtut dia. Kurang apa lagi Islam? Pertama, ada 4 kitab yang diakui dalam Islam. Tahu ibu-ibu? Tahu? Apa yang pertama? Zabur, Taurat, Injil, sama Al-Quran. Berarti selama ini dari 4 ini saling melengkapi, ya kan? Ini sempurnanya nih, bentuk sempurnanya seperti ini. Di sini ada enggak tentang Zabur? Ada. Tentang Taurat ada enggak? Ada. Tentang Injil ada. Nah, cuman masalahnya kan kitab-kitab yang terdahulu itu banyak diubah-ubah sehingga seperti bentuk cerita. Padahal sebenarnya Quran ini bentuknya cerita tapi pedoman. Nah, kalau kita baca tuh, kita bentuknya cerita emang dari Allah. Allah mencontohkan ini, mencontohkan itu. Tapi isinya perintah dan larangan. Nah, apa dampaknya ketika Nabi Yunus ketika dia udah kesal sama umatnya? Kan kesal dia tuh, karena tidak mau didengar juga sama umatnya, udah capek-capek berdakwah tapi tidak didengar. Kesal juga, Nabi bisa kesal. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan umatnya, ya kan? Lalu kemudian ketika Nabi Yunus meninggalkan umatnya karena tidak mau taat sama dia tadi dengan dia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah, tapi tidak didengar, padahal itu baik kan? Nah, dia meninggalkan umatnya, lalu kemudian dia kena musibah. Dia dihadapi sebuah pilihan, di mana dia harus dibuang ke laut, karena tadi harus, kapal mereka itu kan harus dikurangi penumpangnya. Ketika beliau itu dilempar ke laut, dimakan ikan paus, disitulah beliau berzikir, bertaubat minta ampun sama Allah. Nah, ketika minta ampun sama Allah, iya, itu prosesnya panjang juga tuh. Akhirnya dimuntahin lagi. Kira-kira umat yang tadi itu udah taat sama Allah semua dah. Padahal nggak ada dia. Artinya apa? Tanpa Nabi pun Allah bisa sebenarnya.
Cuman masalahnya, biar retorika untuk hidup di dunia ini teratur sesuai ekosistemnya, maka Allah mudahkan dalam bentuk perwakilan tadi, nabi-nabi yang ada di dikirim diutus di dunia ini. Nah, jadi kayak real. Bayangin kalau nggak ada Nabi Muhammad, bagaimana cara mencontohkan Quran? Nggak ada hadis juga, susah kita mencontohkannya. Tapi kalau di kitab-kitab yang lama, ada yang mencontohkannya langsung ada. Cuman masalahnya banyak kontradiksi yang terjadi di kalangan masa itu. Nah, ada juga yang bilang kitab-kitab terdahulu itu lebih kepada suku dan budaya di setiap daerah itu masing-masing. Nah, iya betul. Oke, ibu-ibu semuanya ada pertanyaan sampai sini? Saya itu tadi itu harunya apa lah? Aku pandang tuh orang tua kita itu kalau kita artinya bagus, orang tua tuh pasti bisa balik ke situ. Jadi dengan omongan dia itu saya tuh tadi rasa sedih tadi dengar. Ya, saya tuh ingat orang tua saya. Orang tua saya kan nggak suka dengan saya. Semuanya nggak suka. Sekali kami sama suami saya datang ke rumahnya, saya salam dia, suami saya cium tangannya apa tuh, jadi terharu dia, menangis orang tua saya tuh, saya pun ikut menangis. Akhirnya dia tuh berbaik dengan saya, tegar itulah berbaik orang tuanya dengan saya. Kalau enggak dia tuh paling dia enggak suka. Akhirnya dia ngomong sama tetangga, saya dari tua ini tidak pernah anak-anak saya 8 tidak pernah ada yang cium tangan saya. Tidak menantu ini cium tangan saya katanya. Nah, itu haru orang tua saya itu. Nah, dari situlah dia tuh udah abaikan dengan saya. Kalau enggak dia enggak suka dengan saya tuh dulunya tuh agama Islam apa kayak gitu kata dia kan. Akhir orang tua saya lebaran cium tangannya, apalagi suami saya kan gitu. Tetap cium tangannya apa dengan dia kan cium dia lah orang tua itu kan dia kan anggap kayak orang tua sendiri. Nah itulah orang tua lulu hatinya. Oh begini ke orang Islam katanya. Sopan benar orang Islam kata. Ah itu ya. Berarti orang Islam ini baik bagus katanya. Akhlaknya bagus. Ah jadi saya setua-tua ini anak 8 tidak pernah cium tangan saya. Nah dari situlah. Maka tadi dia cerita rasa mata saya itu asa nak nangis saya itu ingat orang tua saya ngomong kayak gitu tuh. Nah, jadi kalian kayak mana orang tuanya? Orang tua saya sih yang dari kecil Nah, Iya. saya ada tambahan tuh. Saya dulu waktu masih sebelum masuk agama Islam itu cium tangan tuh udah budaya. Kalau di keluarga kan budaya. Nah, cuman itu tadi bagaimana cara kita meningkatkan akhlak kita ketika tadi kita udah terbiasa cium tangan, lebih dari itu. Kalau saya waktu itu adalah yang tadi tidak pernah cium orang tua jadi cium orang tua. Pipinya, keningnya, tanya kabar, lebih intens ngobrol sama orang tua. Apa hari ini yang dilakukan? Ya pelukan salah satunya. Jadi ada kehangatan yang terjadi di situ. Akhirnya orang tua tuh mikir, oh ternyata ketika dia masuk Islam semakin baik. Nah kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah ibu-ibu semuanya, kenapa sih sekarang ini framing kita ini buruk? Karena memang ada faktor lain. Nah, jadi memang kita ini sama-sama bekerja, ada ustadz-ustadz, ada misionaris. Misionaris, bagaimana caranya dia membuat orang-orang yang tadinya yang tidak paham tentang Islam menjadi paham tapi ternyata negatif Islam itu. Oh, dibilang Islam itu radikal, Islam itu kasar, Islam itu teroris. Jadi ketika kita mendapatkan framing itu dari orang-orang tadi itu, yang misionaris tadi itu, seolah-olah kita benci sama Islam jadinya. Dan ini ternyata merata di seluruh pelosok, karena mereka mainnya kan pelosok-pelosok. Nah, jadi itu yang membuat kita itu sulit diterima di keluarga. Karena mereka udah tertanam otak-otaknya tuh, oh Islam ini keras nih, radikal nih, fanatik nih. Nah, padahal sebenarnya setiap agama itu fanatik dengan agamanya masing-masing. Cuma fanatiknya seperti apa dulu? Kalau Islam ya tadi, dia fanatik karena tidak bisa mengucapkan kalimat selain kalimat syahadat. Selamat Natal misalkan. Ya kita harus juga fanatik. Cuman fanatiknya kita ada toleransi di situ. Nah, toleransi ini yang kita harus jaga hubungnya. Kan memang ada hubungan antara manusia yang harus baik, apapun agamanya. Contohnya adalah Nabi Muhammad itu kan pernah menyuapi orang Yahudi.
Orang Yahudi itu disuapi sama Rasulullah. Tapi orang Yahudi kan buta. Dia mau caci maki Rasulullah setiap hari. Tapi Rasulullah tetap menyuapi orang Yahudi itu. Sampai akhirnya ketika Rasulullah meninggal, orang itu tidak tahu. Akhirnya datanglah para sahabat, salah satu sahabat Rasulullah yang saat itu ya mungkin calon penggantinya Rasulullah untuk memimpin khilafah. Lalu kemudian ya disuapi, tetap melanjutkan rutinitas Rasulullah atau menyuapi orang Yahudi itu tadi. Ternyata beda rasanya, beda caranya. Makanya ditanya, rasa-rasanya ini bukan sahabat aku nih. Karena sebelum-sebelumnya beda dari cara bicaranya, dari cara menyuapinya. Dan tidak lama setelah itu, apakah engkau tahu ternyata Rasulullah itu selama ini yang kau caci maki adalah Rasulullah yang saat ini yang selama ini menyuapimu. Oh, itu langsung masuk Islam orang Yahudinya. Orang Yahudi masuk Islam. Nah, jadi ini akhlak larinya. Akhlak tadi itu. Makanya kalau ibu-ibu tahu, bapak saya itu ngikuti saya dakwah di mana-mana. Dia ngantar Quran, dia ngantar paket sembako untuk orang-orang Islam. Tapi berharap enggak dia masuk Islam? Berharap. Tapi ketika ditanya masuk Islam atau enggak, dia bilang enggak, ya harus dihargai. Karena itu adalah pilihannya gitu. Enggak usah kita paksa. Karena pada dasarnya hidayah itu datangnya memang dari Allah langsung untuk dianya gitu. Enggak usah kita paksa. Kita hanya menyampaikan kebaikan-kebaikan aja. Kayak gitu kurang lebih, Bu. Nah, kalau dibilang sedih, sedih. Gimana, Mbak Yul? Oh. Boleh? Mau masuk Islam kah? Boleh langsung. Boleh, boleh. Langsung nih. Mana? Baik, ibu-ibu semuanya kita mulai ya, Bu ya. Alhamdulillah. Oke, kita mulai, Bu ya. Ini ada saudari kita insya Allah. Kalau salah beberapa hari yang lalu ya, hubungi mau belajar tentang Islam. Kalau agama semuanya apa ya? Katolik. Oh, agama Katolik. Oh, sama kayak dulu. Saya juga Katolik. Ibu-ibu juga ada yang Katolik ya? Oh, banyak juga ya. Tapi udah Islam ya sekarang ya? Oh, udah Islam. Ini insya Allah disaksikan sama saudara kita yang mu'alaf. Jadi saudara-saudara kita yang mu'alaf, ini semuanya macam-macam. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Buddha, ada yang Hindu lengkap. Insya Allah. Ini pengajiannya setiap hari Senin. Pengajian saudara seiman namanya. Nah, saudara seiman ini adalah pengajian mu'alaf yang disamarkan. Pengajian mu'alaf kan udah biasa nah sebutnya. Pengajian saudara seiman berarti kan ketika sudah mengucap kalimat syahadat jadi saudara seiman kayak gitu. Nah, namanya siapa, Kak? Maria Yurike. Maria Yurike. Panggilan? Maria. Itu udah hidup enggak ya mic-nya? Oh, udah. Panggilan Maria, Bunda Maria. Iya. Alhamdulillah. Ini dari mana asalnya? Sintang. Oh, jauh juga Sintang. Ke sini Udah kuliah dari SMA di sini. dari SMK? SMA ada di sini. Oh, SMA di sini. Sekarang tinggal Di Kota Baru. Kota Baru sama orang tua? Enggak. Kontrakan kawan. Kontrakan kawan. Oh, berarti kuliah. Iya, kuliah. Oh, berarti saat ini masih kuliah? Masih. Masih kuliah. Belum tahu. Belum tahu. Tapi udah coba ngasih tahu? Belum juga. Belum. Tapi kayaknya aneh sih di keluarga tuh memang udah rata-rata Islam, banyak yang Islam. Udah rata-rata Islam ya. Banyak yang pindah yang kayak Nah, gitu. pertanyaannya nanti ketika orang tua tahu Enggak sih kayaknya. enggak. Kayak Tapi yakin lah ya, Ya. yakin ngasih tahu orang tua ya. yakin. Kapan target ngasih tahu orang tua setelah masuk Islam? Mau lebaran. Mau lebaran pertama lah. Alhamdulillah. Ini saudari kita, Maria namanya, Maria Yurike, panggilan Maria, dari Sintang, mahasiswa sekarang, Iya. mahasiswa di, Untan. FISIP Untan, di prodi apa? Hubungan internasional. FISIP, Ya. satu prodi sama saya. Oh, iya. Ini angkatan saya juga di belakang nih. Oh iya. Saya FISIP, tapi ilmu pemerintahan. Saya juga masih Islam atau masih kuliah, semester 5.
Terus, Ini semester berapa? ini mau masuk semester 6. Semester 5 sekarang. Anggaplah semester 5. Iya. Sama kan? Ya. Saya semoga ini istiqomah aja nanti insyaallah. Tapi boleh tahu masuk Islamnya ini kenapa nih? Kan masih kuliah. Udah lama sih tertariknya. Dari Mungkin kayak dari kecil tuh lingkungan juga ya kan, dari kecil kayak sering sering TK tuh TK Islam, terus habis itu lingkungan keluarga kayak gitu, terus sama lingkungan pertemanan, terus sama berapa waktu yang lalu tuh kayak mimpi ngucap syahadat dah 2 kali gitu mimpinya kayak gitu, terus jadi itu memang udah setahunan ke belakang emang udah nyari tahu tentang Islam gitu. setahun kebelakangan ya. Ya. Alhamdulillah. Berarti hari ini mantap ngikut ajaran Islam. Iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini kawannya sama juga? Ya memang Islam pasti. Enggak, maksudnya ini satu kampus. Beda. Oh, beda. Tapi kenal di mana? Satu kelas. Oh, sama-sama SMA. Alhamdulillah. Kita udah dengar ini masih kuliah, dapat hidayah, suka dengan Islam, mungkin dari pergaulan juga salah satunya, mimpi juga beberapa 2 kali. Kapan mimpinya tuh? Bulan Oktober sama kayak awal tahun lalu sih. Sama mimpi. Iya, mimpinya tuh sama kayak lagi di masjid gitu, terus ngucap syahadat gitu. Terus habis ngucap syahadat tuh kayak ada ngaji tapi saya lupa ngajinya apa gitu. Oh, gitu. Iya. Insyaallah ya, luar biasa ya, dapat saudari baru kita. Bismillah, kita ini ya. Kita coba mengucap kalimat syahadat. Semoga dengan wasilah ini disaksikan ibu-ibu mu'alaf, semakin kuat hubungan eratnya, semakin yakin dengan Islam. Insyaallah kita sama-sama mu'alaf, saling menguatkan ya. Ini Kak Maria, istighfar terlebih dahulu, ikut saya. Astagfirullahaladzim. 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 Boleh tangannya kayak gini. Gini. Tangannya kayak gini. Dua-duanya. Ini kalimat satu aja. Satu aja. Bismillah. Asyhadu. Asyhadu. Oke, kita mulai dari bismillahnya ya. Biar nggak tegang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an la ana ilaha ilaha illallah. illallah Wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah hamba hamba dan utusan Allah. dan utusan Allah. Takbir. Alhamdulillah. Ini pesan dari kami, saudara seiman. Semoga dengan masuk Islamnya Kak Maria, harapannya adalah pertama harus kuatkan akidahnya. Belajar, ya sama teman juga bisa, perkumpulan mualaf juga bisa. Ya bebaslah dari mana aja belajar. Lalu kemudian yang kedua, jangan sampai dengan masuk Islamnya Kak Maria, hubungan dengan orang tua itu pisah. Jangan sampai. Justru dengan masuk Islamnya Kak Maria, harapannya adalah semakin kuat hubungannya. Akhlaknya yang mungkin tadi saya juga sampaikan ke ibu-ibu mualaf, yang tidak pernah cium tangan jadi cium tangan, yang tadi tidak pernah kasih bingkisan. Pokok apapun yang berkaitan dengan kebahagiaan orang tua itu dituruti. Nah, cuman ingat, kita harus juga meyakinkan ke orang tua bahwa akidah kita sudah berbeda. Jadi segala sesuatu yang bentuk syirik itu tidak boleh diikuti. Nah, lalu kemudian hubungan dengan sesama, mungkin teman-teman juga punya yang non-muslim juga harus dijaga. Kalau ternyata mereka juga tidak suka dengan kita, berarti jangan sampai kita balas tidak suka juga. Jadi kita harus betul-betul menjadi seorang muslim yang baik sebagai percontohan yang lainnya juga. Siap ya, Kak Maria ya? Bismillah, ini udah resmi menjadi seorang muslim. Insya Allah nanti ibu-ibu yang mau mengucapkan selamat, mengucapkan salam sama beliau, silakan. Mau ngasih hadiah juga boleh, silakan ke Kak Maria. Indah. Boleh siapkan hadiah dari kita. Nanti selesai siapkan. Nah, nanti anjurannya, ini masuk Islam. Ini kan ada temannya juga ya. Masuk Islam itu yang pertama kali dilakukan adalah mandi wajib. Ya, mandi wajib. Karena ini kan kalau udah mandi wajib kan resmi menjadi seorang muslim, baru melaksanakan sholat. Nah, kayak gitu. Nanti kalau belum tahu,
belum tahu, minta bimbing sama temannya. Nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah sungkar lah. Insya Allah nanti temannya juga bertanggung jawab untuk ini masuk Islamnya Kak Maria. Kalau tak bertanggung jawab nanti dosa jatuhnya. Tadi aku dibilang nanti. Alhamdulillah kayak gitu ya. Oke, kita doakan sama-sama. Sekali kita tutup kajian kita, sekali juga saya mendoakan untuk orang-orang yang sudah menyumbangkan Quran. Ini ada orang-orang yang baik. Ini almarhum Leno Suwandi bin Tangkung, yang dimana almarhum sudah meninggal dan akhirnya dari keluarga menyumbang sebuah Quran untuk dikasih atau diberikan hadiah untuk beliau di akhirat. Nah, semoga apa yang diberikan ini Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk keturunan-keturunan yang masih hidup, dan menjadi wasilah penggugur dosa-dosa di masa lalu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta minas zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunubah wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum lamwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Aku nak cium dulu. Sila Bu, kasih selamat untuk saudara kita. Selamat ya. Jadi muslim. Diajarin dulu. Ya, makasih Bu. Semoga istiqomah ya. Amin. Salam ke ibu-ibu. Selamat ya Ya. sayangnya. Kasih Belajar Bu. ya. Iya. Selamat. Iya. Di Istiqomah Bali. ya. Di Istiqomah, iya. istiqomah ya. Iya, Tanjung Puri. Makasih Kak. Mudah-mudahan istiqomah sayang. Amin. Selamat Hari Raya Iya, se-Islam. Kembali asal seperti bayi. Tidak ada dosa ya. Jangan buat dosa. Buat hijrah. Berarti kau ni dah masuk Islam jadi kayak bayi Iya. dari nol. Tidak ada dosa kita. Belajar ya istiqomah Iya, ya. Bu. Iya. Jangan berhenti di tengah jalan ya, lanjut ya. Iya. Makasih. Biar dia ke belakang. Selamat ya. Iya. Lanjut ke belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ayah bunda rahimakumullah. Saya Muhammad Nur Hasan dari Masjid Kapal Muzalat Indonesia. Menyampaikan informasi sekaligus memohon doa dan juga support dari ayah bunda semuanya bahwa hari ini Tok Ya berada di bangunan Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. InsyaAllah teman-teman bergerak untuk mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan juga wakaf untuk pembebasan atau pembelian sebuah rumah yang terletak di Tembelan Sampit di Pontianak Timur. Harganya 500 juta dan orang baik yang membersamai gerakan wakaf ini bermurah hati mewakafkan sejumlah 100 juta rupiah sehingga kita tinggal mencari sisanya sekitar 400 juta rupiah dan ini kita diberikan waktu selama 30 bulan. Dan dengan 1 juta per orang ya, itu sudah bisa kita menyelesaikan pembebasan rumah yang sudah siap digerakkan untuk dakwah wakaf terutama untuk pembinaan para mu'alaf di daerah pedalaman wabil khusus yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kita tinggal target 400 orang kali 1 juta dan itu bisa dicicil selama 30 bulan. Tapi lebih cepat lebih baik insyaAllah. Usia boleh terputus, pahala wakaf mengalir terus. Usia boleh berakhir, tapi pahala wakaf akan terus mengalir. Bagi abang kakak yang berminat untuk terlibat mensupport
pembangunan pembebasan rumah wakaf untuk Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman ini dapat mentransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 4454544458 atas nama DPD Saudara Seiman. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.